Hi, what's up guys? I'm Nur K and welcome back to my channel. Woo. Gerakannya mesti belajar ya? Gerakannya ulang gimana? Oh, iya. Guys, langsung aja. Kita prokes ya, protokol kesehatan. Iya dong, Pakai masker. Oke, sekarang boleh dilepas ya? Boleh, boleh. Oke. Biar cantiknya kelihatan. Biar cantiknya kelihatan. Oke, kali ini gue sama Mbak Septi. Mbak Septi ini siapa? Coba perkenalkan diri dulu dong. Oke, kenalan dulu. Saya kalau di Madiun itu sekarang ini pekerjaannya sebagai store manager. Store manager. Ya, manager. Kalau dulu terkenalnya sebagai penyiar radio. Penyiar Jadi radio. mulainya itu di penyiar radio. Tidak ada basic sebagai seorang manajer, tidak ada basic sebagai orang di kantoran sama sekali. Jadi kerjaannya tuh ya seneng-seneng MC, terus ya siaran, terus ya ngumpul-ngumpul sama anak-anak band begitu. Tapi sekarang ini pekerjaannya serius banget. Gitu ya. Jadi sebagai gambarannya Mbak Septi ini dulu awal karirnya di apa? Radio. Betul. Radio terus kalau weekend gitu nge-MC ya Mbak. Betul sekali. Biasa sekali belajar nyanyi tapi gagal terus ya. Oke, dan sekarang di store manager. Oke. Sangat bertolak belakang kan ya? Iya, sangat bertolak belakang sih. Tapi berproses ya, menarik ya tapi. Oh itu prosesnya itu panjang sekali. Yang membuat saya mesti berpikir nggak nyangka ya ternyata bisa sampai di sini. Dulu mengiranya paling ya cuma jadi ya sudah, maksudnya nggak sampai berpikir sejauh inilah. Apa ya? Ikuti air mengalir gitu Ya aja. betul. Tapi ternyata kalau kita itu punya keinginan, kita tuh punya target, terus benar-benar masa depan itu ditata, itu semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke. Berarti apa ya? Kalau biasanya orang ngikutin air mengalir, kita jadi ikan koi. Oh iya. Yang lawan arus. Oh iya, Oke, betul sekali. Betul, kan? Oke. Sekarang ini Mbak Septi kerja di mana sih? Oh kalau pekerjaan sekarang ini aku kerjanya di iClub Resto. Kemudian kebetulan satu manajemen sama Ueno Coffee. Ueno Coffee. Ya, To Fight Guys, dan beberapa mengelola sosial medianya di Resto Cafe yang masih satu manajemen sama grupnya ini. Tapi yang pertama iClub ya. Betul, iClub. Jadi lebih lama kerja saya di iClub. Mulai dari pertama itu kerjaanku hanya sebagai seorang tukang desain. Tukang desain buku menu, desain promosi, misal karena basicnya dulu belajar Photoshop, Corel Draw ya kan. Itu kemudian mencoba di bidang promosi, terus kemudian tiap tahun ini alhamdulillah terus naik. Jadi naik dalam artian tidak hanya salary-nya tapi juga jabatannya juga. Itu karena memang di planning dari sejak masuk ini jangan sampai dalam jangka waktu 5 tahun hanya berhenti sebagai kru biasa. Ini harus naik itu di planning gitu. Harus ada target, harus berproses terus pokoknya. Iya betul sekali. Jangan di zona nyaman. Bener, tantangannya luar biasa. Karena pasti akan menimbulkan kecemburuan. Oke. Ya kan? Iya, Kan betul. pasti di satu tempat kerja itu ada karyawan yang sudah lama banget. Dia yang mungkin akan maju, dia malu. Terus kalau ada temennya yang maju, dia mesti sorakin kan, terus dibully. Iya. Akhirnya, nah proses itu tuh sangat berat sekali. Beratnya sebenarnya bukan tantangan pekerjaannya, tapi tantangan bersama teman-temannya. Biasa orang itu kalau mau naik tingkat itu kan. Berarti faktor eksternalnya, Pak. Iya betul. Kalau internal kita siap-siap Kadang kita aja. siap. Tiap orang tuh biasanya sudah siap menghadapi tantangan baru tuh siap. Cuma kadang malu sama teman-teman, nanti kalau aku naik jabatan teman-temanku pasti akan mengira begini. Nah itu menjadi problem biasanya. Nah, cara Mbak Septi mengatasi itu gimana? Tetap fokusnya begini, karena niatnya kita bekerja itu kan cari uang. Iya. Cari uang, kalau kita hanya memikirkan kanan kiri dalam artian sungkan, nanti nggak enak sama temen yang sudah lama senior, kok kita meninggalkan mereka, jenjangnya lebih tinggi, ya kita kapan bisa memenuhi keinginan kita. Iya. Awal memang akan susah ya diterima ketika kita mulai menaiki tangga. Iya. Tapi ya itu adalah proses, kita harus bisa menerima namanya
orang suka nggak suka itu kan kita nggak bisa loh menyenangkan Nggak- semua nggak- orang. nggak bisa menyenangkan semua orang. Iya, betul. Kita nggak bisa ngontrol orang itu bakal suka kita atau enggak. Betul. Jadi kadang kita sudah berbuat baik terus berbuat orang biar seneng, belum tentu dia seneng terus. Jadi lebih baik kita melakukan hal yang baik untuk kita dulu, ya selama itu tidak diri mengganggu sendiri yang dulu. lain. Iya, selama tidak merugikan yang lain. Paling berapa lama sih? Nggak lama kok. Kalau emang ada orang yang sangat tidak suka dengan kita, padahal kita sudah bersikap baik, cuekin aja. Betul. Itu tipsnya. Tipsnya cuekin aja. Ya sama kayak saya sih. Gak usah lihat kanan kiri, terus fokus gak usah ya. fokus pada tujuan, pada target apa yang kita kerjakan. Terus apa ya? Bahasa basa Jawane apa? Gak usah ngrungokne cocote tonggo. Iya, betul. Api elek dicacat ya. Iya. bener. Iya, Instagramnya Mbak Septi apa? Barangkali teman-teman ini follow Instagramnya. Follow ya, Septi Sutrisna 28. Followerku belum banyak kok. Tapi itu semua akun beneran. Real. Real ya, maksudnya followernya real, itu bukan fake akun. Septi Sutrisna 28. @septisutrisna 28. Iya, Oke. aku sekarang lagi suka TikTokan juga loh. Oh, tidak. Oke, Bu. Sekalian deh TikToknya apa nih? _black_monkey. Apa ya? Black_monkey. Coba cari Nanti aja diketik ya, diketik ya. Oke, terus lama Kak berkarir ini berapa tahun sih? Maksudnya dulu di radio berapa tahun, terus Oke. dari tahun berapa, terus sekarang di iClub ini udah berapa tahun, dari tahun berapa kayak gitu? Sebenarnya pertama kali bekerja aku tuh bukan di radio. Pertama kali bekerja itu aku sebagai tukang cuci, dishwasher. Oh. Plus waiter. Itu di Jalan Ahmad Yani itu dulu ada rumah makan. Di situ cuma 1 bulan sambil nunggu panggilan lolos enggaknya kuliah. Oh. Aku kuliahnya di Politeknik Madiun, Politeknik. Jalan Serayu. Oh, itu. Itu aku angkatan kedua. Jadi Jurusan apa tuh, Mbak? akuntansi. Kamu dari sana juga toh? Enggak sih. Oh, iya. Aku Jogja. Oh Jogja, tapi Politeknik juga. Iya, bisa dibilang gitu sih. Universitas Amikom. Oh, Jadi Amikom. Amikom. Loh iya. Aku dulu mau daftar di situ nggak jadi. Nggak punya duit, Bro. Ringrut kan? Ring road depan UPN pas. Iya, itu. betul. Tapi sekarang nih harganya udah melambung ya. Iya, zamanku dulu udah tinggi. Zamanku mungkin sekarang sekian persen itu loh. Karena ya soalnya Kita mencetak mahasiswa yang bagus-bagus pasti. iya. Ya, jadi pertama bekerja di swasser. Itu cuma 1 bulan karena habis itu jadi ya lulus SMA itu masih ada waktu kan kosong karena kita bosan di rumah ngapain, akhirnya tambah uang saku bantu nyuci. Jadi hitungannya gajinya harian kan lumayan selama 1 bulan. Itu aku udah menemukan nyaman. Oh ternyata enak ya kerja itu. Emang dasarnya aku suka kerja. Lalu kepikiran untuk mending apa nggak usah kuliah ya, kerja aja. Kalau ditelateni nih mungkin hari ini aku jadi tukang cuci, suatu saat aku jadi manajer. Aku mikirnya waktu itu seperti itu. berarti udah sejak dini. Iya, sudah terencana. Jadi sudah terencana sejak awal mulai bekerja itu mikirnya kalau ini ditelateni, diseriusi pasti akan memberikan hasil. Tapi karena orang tua Nggak kan pengennya sekarang, kuliah. Jauh ke depan. Oh iya, betul. Akhirnya kuliah, sambil kuliah itu akhirnya nyambi jadi penyiar radio. Jadi siaran radio itu dari 2005. Tapi lulus kan ya? Lulus. Alhamdulillah. Pinter loh. Soalnya banyak temen saya itu yang Yang nggak lulus. Maksudnya Tapi dia nyambi kerja. nyambi kerja udah suka sama apa? Pekerjaan. Terus dapat duit. Jadi kayak Kuncinya itu lupa. cuma satu kok, harus fokus. Bener. Ya. Heeh. Jadi apapun yang dikerjakan memang banyak tapi harus fokus satu. Kuncinya itu kalau pengen sukses. Prioritas ya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau menjalaninya itu yang utama adalah cari duit. Kuliahnya sering bolos-bolos ya. Tapi lulus itu adalah prioritas. Iya. Wajib. Tapi alhamdulillah nilainya bagus ya. Alhamdulillah. Jadi sambil kuliah itu kerja jadi penyiar radio. Habis itu gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti tempat radio kan. Oh. Biasa kan penyiar radio tuh Iya. dibajak-bajak gitu kan. Terus setelah itu menikah, akhirnya berhenti jadi penyiar radio karena gajinya nggak banyak penyiar radio itu. 1 jam siaran itu nominalnya cuma Rp5.000 atau Rp6.000. Jadi 1 bulan cuma berapa? Nggak banyak. Itu tahun berapa tuh? 2005. 2005 berarti
masih setara, nilainya masih setara sama sekarang ya? Oh beda. Beda ya? Berapa ya? Kalau sekarang mungkin itu bisa 15.000. 15.000. Iya. Oke. Bisa Oh iya. 15.000-an. Jadi saat itu 1 bulan tuh gaji cuma 300-400 ribu. Nah, ketika sudah menentukan mau menikah, kemudian harus berumah tangga, ini gaji segini kan nggak cukup. Iya. Akhirnya pindah pekerjaan yang memberikan gaji lebih besar. Jadi dari awal memang prioritasnya itu kita waktu kita ini dinilai dengan uang gitu loh. Kita sama-sama punya waktu 24 jam ya. Yeah. Dalam waktu 24 jamnya aku sama kamu, kita bisa menghasilkan berapa banyak uang. Yeah. Itu tuh mindset penting sekali. Orang Time is money. Betul. Orang kalau nggak punya pemikiran seperti itu, ya pagi sampai malam sampai tidur lagi dia nggak dapat apa-apa bisa. Yes. Gitu loh. Jadi rebahan ya, milenial sekarang kalau gitu. Sekarang rebahan dapat duit ya. Iya sih. Dulu nggak bisa. Rebahan nggak dapat apa-apa. Rebahan dapat mimpi. Rebahan dapat mimpi. Ya. Harus keluar baru dapat duit. Betul. Sekarang cuma main HP bisa dapat duit. Iya, dan itu aku harus belajar itu ya. Iya, harus. Belajar sama kamu ya. Boleh. Ya gitu, habis penyiar radio aku sempat jadi sales. Sales kartu Eksis waktu itu. Oke, kartu Eksis. Iya, jualannya di pelosok-pelosok itu di Ponorogo, Magetan, masuk ke desa-desa. Yang paling jauh tuh aku pernah ke Panean yang pokoknya itu pengalaman Panean Magetan ya. Itu perjalanan yang gimana ya, tapi seneng ya, aku tuh nggak tahu pokoknya menikmati gitu loh, seneng. Waktu itu sangat, wah ini waktu mudaku bekerja kayak begini, dapat gaji yang begini banyak, seneng. Sempat kerja di bank juga, akhirnya yang terakhir di iClub ini. Dan itu di bank lama nggak sih? Di bank cuma berapa lama ya, 6 bulan nggak sampai. Padahal kan kayak banyak orang tuh mengidamkan kerja di bank kan ya. Nah kalau menurut Mbak Septi yang dulu berpengalaman di bank gimana? Kenapa kok nggak cocok? Nggak betah ya? Lebih tepatnya nggak betah ya. Pertama, sepatu nggak mungkin sepatu Keds ya. Iya. High heel. Oh iya. Aku tuh pakai high heel lecet bro. Kakiku rusak, ya ampun. Yang ujungnya ini ya Pak. Betul. Itu sangat. Jadi kalau aku pakai flat shoes, itu pun rasanya memang nggak pantas karena di sekeliling kita itu semuanya seperti itu, kita nggak cocok. Terus pakai blazer, tahu sendiri aku tuh nggak nyaman. Jadi sebenarnya nggak gue banget gitu. Iya, susahnya di situ. Awal sudah aku coba untuk 8 jam bekerja, kita harus menjadi orang lain. Oke. Itu aku coba. Kalau secara target, karena aku di funding, jadi cari nasabah, sales ya gitu ya, cari klien, itu sebenarnya terpenuhi target. 3 bulan training itu lolos. Cuma nggak nyaman karena mau berangkat itu rasanya kayak ya ampun pakai ini lagi, ya ampun gini kan. Jadi itu rasanya udah nggak dilanjutkan. Berarti akhirnya udah nemu yang nyaman, yang pokoknya apa ya, aman, nyaman, tentram, sejahtera. Betul sekali. Kalau kostumnya nggak support ya, itu mau ketemu klien pun rasanya juga nggak nyaman gitu loh. Karena kalau kita pakai baju ala kita, orang melihatnya kamu pegawai bank kok begini sih. Tapi kalau kita menggunakan baju yang benar-benar seperti pegawai bank, dalam hati yang berontak, please. Oke, I see. Itu. Habis itu baru yang di iClub ini memulainya waktu itu gaji cuma 900.000. Itu start tahun berapa? 2014 aku masuk di iClub, kerjanya desain, kemudian bikin acara supaya tempat ini jadi rame. Kerjanya cuma itu aja. Kamu bagaimana caranya mendatangkan orang? Karena waktu itu sangat sepi sekali. Ya kan, karena masih baru konsep seperti itu di Madun itu kan kayak baru mengedukasi masyarakat untuk makan di restoran, keluar rumah itu bukan hal yang mudah. Biasanya masakan mami. Yang zaman itu rame ya, itu kayak makci, stadion. Itu tuh jadi orang memindahkan mereka. Kenapa harus ke tempat yang lebih mahal? Wong saya makan di sini aja bisa senang happy sama teman-teman. Nah, mengedukasinya itu kan susah banget. Nah, itu kerjaanku waktu itu membuat orang menjadi mau nongkrong. Tuh. Berarti di sini poinnya edukasi itu sangat penting sekali. Entah itu banget. dalam bisnis atau bidang apapun ya. Iya. Apalagi dunia marketing. Bener. Iya, tugasnya memang mengedukasi orang untuk mengetahui, mengenali produknya kita, dan mereka sampai sadar dia butuh produk kita.
Contohnya kalau aku kan fotografi video ya. Nah, itu kan kadang ada yang nyeletuk atau nyepelin cuman foto gitu doang cekrek-cekrek aja mahal lah kayak gitu. Nah, jadi tugas kita sebagai yang jualan atau bergelut di bidang itu ya edukasi ke klien, ke masyarakat gitu. Kenapa sih kok mahal terus ditetek bengek? Sampai sedetail mungkin sih kalau bisa. Sampai mereka bisa menghargai bahwa ini worth it gitu loh. Nah, ini worth it. Terus poinnya adalah kalau pernikahan itu timeless. Jadi maksudnya sampai tua sampai mati itu akan selalu ada foto. Betul. Ya kan? Ya, semoga job kamu lancar ya. Amin. Semoga restonya rame terus. Nah, Ueno ini kan baru ya. Nah, tadi di iClub dari 2014 bertahan sampai sekarang. Kalau di Ueno kan terhitung baru. Ueno itu 2019 pertama kali buka. Oh ya, 19 terus pandemi. Ya, betul sekali. Sempat rame berapa bulan, tapi mulai pandemi itu 2020 mulai benar-benar sangat Maret sih. Tidak boleh ada pembatasan kan. 2019 sampai 2020 Maret itu masih bisa jualan. Setelah itu kan mulai agak surut. Aku di Ueno nih bagian marketing. Oke. Ya, jadi tidak keseluruhan aku handle enggak. Kalau di iClub memang keseluruhan. Memang total di iClub ya. Betul. Kalau Jadi di Ueno di cuma Ueno di kayak marketing, mempromosikan, membuat promosi. orang jadi ingin datang ke Ueno. Itu kerjaanku. Oke. Jadi kalau kamu hampir tiap hari pengen datang ke sana, itu artinya kamu sudah hipnotis. Ini nih pelakunya. Hipnotis kalian. Supaya rasanya tuh pengen ke sana lagi ya. Nah, itu. Semasa pandemi ini kan banyak banget hambatan atau halangan. Pokoknya sambat kabeh lah ya, Mbak. Betul. Itu turun omsetnya. Oh ya, omsetnya pasti turun banget. Nah, itu keluh kesahnya gimana sih, Mbak? Terus sampai strateginya nggak usah di semua, kulitannya aja. Semuanya enggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, boleh. Oke, boleh. Karena semua orang perlu mendapatkan solusi supaya siapa tahu itu sangat membantu ya. Apalagi mungkin buat teman-teman yang baru ngerintis usaha, mungkin itu sangat siapa tahu ini bermanfaat. loh. Iya. Oke, boleh. Tidak hanya di Ueno saja, di iClub ya, di mana saya mengelola di promosinya. Pertama kalau masa pandemi kan kita terbenturnya, problemnya ya sebenarnya kita tuh terbenturnya tidak boleh sangat banyak orang. Sementara kita itu keinginannya dapat banyak omset, ya kan? Karena jadi bayar karyawan juga. Iya betul, ini sangat berbenturan. Akhirnya bagaimana kita mensiasatinya? Ya kita harus memecahkan supaya yang biasanya kan ada jam-jam premium. Orang itu nongkrong itu biasanya selepas isya, selepas maghrib. Itu pasti lebih banyak daripada pagi atau siang karena ini coffee shop. Karena belum membudaya di Madiun itu orang ngopi pagi hari itu belum banyak. Nah, beda lagi seperti iClub. Di iClub tuh pagi udah rame, orang renang, orang olahraga. Jadi kan trennya beda-beda. Kalau di Ueno kita gimana caranya bikin promosi paket yang itu dijami pada jam-jam sepi. Itu pun butuh waktu. Kopi pagi itu ya? Betul, kopi pagi. Terus dulu sempat ada namanya menu PPKM. Ya kan yang 10 ribuan bisa dapat mie, nasi ini. Itu sebenarnya kalau dibilang untung rugi enggak, cuma untungnya tipis banget. Itu untuk mengunci supaya kamu terus teringat. Walaupun itu cuma dijalankan hanya berapa bulan saja. Tapi itu untuk mengikat customer supaya ketika masa sulit ini dia tetap ingat kita. Kita ngurangi profitnya sedikit ya, nggak usah terlalu banyak ngambil profit, tapi kita tetap mempertahankan customer kita supaya terus ingat. Jadi kita hitung juga kedatangannya. Biasanya kalau seorang Habib ini datangnya misal 1 minggu biasanya normal 5 kali, pandemi akan turun menjadi 2 kali. Kita maksimalkan 2 kalinya dia ini harus beli yang banyak. Jadi kita di training kasirnya, waiternya untuk upselling, menawarkan. Itu sangat mudah sekali. Tapi biasanya orang ketika kondisi pandemi seperti ini omset turun, mereka kadang lupa melakukan trik lawas kayak gitu.
Jadi cuma bisa ya wis lah wong pandemi kabeh mudhun omsete ya kan gitu. Wis kabeh podo gak cuman aku gitu. Nah, Jadi padahal sementara ada yang lain masih rame. Kondisi pandemi rame. Weno. siap. Ya karena ada trik-triknya itu loh Iya, benar, gitu. benar. Jadi Oke. Keren sih. susah itu jangan terus ya wis lah susah jangan. Malah Kita harus- ini manusia harus pinter, harus kreatif ya kan, harus menciptakan ide-ide seperti itu. Gimana sih biar tetap jalan, tetap rame. Bahkan kalau bisa seperti sebelum pandemi gitu ya. Kalau bisa lebih dari normal. Lebih dari normal ya. Bukan new normal ya. Iya, Mas, new normal lagi pokoknya ya. New normal. Kalau per hari ini mungkin bisa jadi ya hampir normal lah. Hampir normal. Nanti Sekarang udah tips normal lebih banget sih. banyaknya kita kan kupas lagi ya nanti Kita ya. kupas Nggak- lagi. nggak semua kita share di sini kan. Enggak. Ya. Masih rahasia ya. Iya, masih rahasia biar penasaran teman-teman ini. Iya, biar follow IG ku lah. Iya, kalau dulu lah Sutrisna. 28. 28. Siap. Terutama cowok-cowok ya. Oke, Modus. kayaknya kali ini udah itu aja sih, Mbak. Siap. Ada pesan nggak dari Mbak Septi nih? Pesan kalau dari aku begini ya, mungkin kalian melihatnya kayak masih muda sukses ya, sebenarnya aku nggak muda, aku udah tua. Umurku saat ini pun sudah 36. Banyak teman-temanku bilang, wah kamu tuh bersyukur ya Sep, kamu begini-begini. Sebenarnya aku pun merasa menyesal. Harusnya waktu mudaku dulu tidak aku gunakan untuk main-main gitu loh. Iya. Jadi aku tersadarkan benar-benar waktu itu harus dinilai dengan uang. Itu setelah lulus kuliah. Oh, iya. Harusnya waktu masih SMA pun aku bisa memikirkan hal tersebut. Hari ini usia 36 aku tidak seperti ini. Bisa 2-3 Seperti itu. kali lipatnya secara salary, secara apa yang kita dapatkan gitu loh. Iya. Karena waktu itu kan nggak bisa diulang. Benar. Waktu itu nggak bisa diputar balik, mundur gitu nggak bisa. Jadi waktu yang ada sekarang ini ya sebaiknya buat teman-teman yang nonton ya, terutama anak muda, jangan sia-siakan waktu. Iya, jangan main terus, jangan ngopi-ngopi unfaedah terus rebahan di kamar. Kalau rebahanmu itu menghasilkan nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau cuma rebahan nggak mau kerja, Itu eman-eman. Yang bisa mengukur tuh diri kita sendiri. Apakah kegiatan kita ini bermanfaat atau tidak? Itu kan diri kamu sendiri kan, nggak mungkin saya harus ngepoin, oh manfaatmu apa, kayak nggak mungkin ya kan, kenal aja mungkin tidak. Jadi mulai sekarang coba mengukur diri, nggak usah malu kalau merasa hari ini aku belum bermanfaat. Itu lebih baik loh, bisa mengakui diri kita kalau hari ini aku belum bermanfaat. Jadi ketika sudah tahu aku belum bermanfaat, ayo coba digali potensi kamu apa, karena apapun itu bisa menghasilkan. Memulainya dari sekarang, jangan menunggu bantuan orang lain. benar. Ya, Meskipun aku sih gitu. meskipun apa ya, faktor lingkungan atau faktor keluarga itu mungkin sangat berpengaruh, Oh pengaruh banget. tapi mungkin Apa dipikir aku nih dari keluarga yang sangat baik? Ada gejolak banyak kok. Lingkunganku apalagi banyak. nah tantangannya di situ. Iya. Harus memunculkan motivasi atau dari diri kita Kalau sendiri. kita merasa di lingkungan yang tidak baik dan kita tidak bisa merubah lingkungan kita, keluar dari lingkungan itu. Ya. Jadi gampang-gampangan gitu loh. Kalau aku terus begini bergaul dengan teman-teman yang ini rasanya kok aku semakin tidak baik. Keluar. Oke. Ya. Keluar Pindah dari keluar. lingkungan itu, ya, cari teman yang sangat bisa membuat kamu lebih mendapatkan manfaat. Ya, gitu. Masa muda bermanfaat. Ya. Iya. Jangan kamu sia-siakan masa mudamu. Oke. Ingat ya. Tapi prinsipku sebenarnya kayak apa ya? Setiap orang itu punya timeline kehidupannya masing-masing. Mungkin tetap ada rasa menyesal, tapi yang tak yakin itu ada setiap orang ada masa-masanya masing-masing. Ada pas muda, ada yang agak tua, ada yang tua. Mungkin seperti itu sih. Bahayanya kalau orang sama sekali tidak menyesal. Nah, Itu bahaya. Oke, cukup. Ya, Oke, aku sih. itu mas. Oke, cukup aja kayak gitu. Thanks Mbak Septi buat sharing-sharingnya kali ini. Mungkin next time kita sharing-sharing lagi. Oke. Siap. Thank you. Thank you. Bye bye.